Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam hal presentasi proposal penelitian. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana insya Allah dan salawat serta salam yang dilantunkan kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan yang saya banggakan kepada seluruh audiens. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ramayanti Batubara dengan NIM 2020201060. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Siswa Kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Baiklah, sebelumnya juga saya akan menyampaikan poin-poin penting di dalam video proposal penelitian saya ini, yaitu yang pertama, latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, yaitu kerangka teori. Yang keenam, kajian pustaka. Dan yang terakhir, yaitu mengenai metodologi penelitian, yang mana merupakan metode atau cara-cara yang akan saya gunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul tersebut. Baiklah, di sini saya akan memulai terlebih dahulu dari latar belakang dalam pengambilan judul tersebut. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara sadar dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Di Indonesia, wajib belajar minimal 12 tahun, yang mana dimulai dari yang paling dasar, yaitu sekolah dasar atau SD, ataupun madrasah ibtidaiyah yang disebut juga MI. Yang mana pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya pada usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini, menunjukkan bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan karakteristik pada setiap siswa, juga menunjukkan bahwa setiap siswa pastinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, pastinya terdapat beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan belajar, khususnya dalam hal membaca, apalagi pada anak usia sekolah dasar kelas rendah. Selanjutnya, adapun mengenai pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini memiliki terjemahan di dalam kurikulum pendidikan, yaitu dari bahasa Inggris learning disability, artinya ketidakmampuan belajar. Sedangkan pengertian dari membaca yaitu keterampilan yang dibentuk oleh guru untuk para siswanya di sekolah. Melalui membaca, siswa bukan sekadar mendapatkan informasi, namun memperluas pemahaman berbahasa secara baik serta benar. Namun, berdasarkan hasil wawancara sementara bersama guru kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang, menunjukkan bahwa di SD tersebut masih terdapat beberapa siswa kelas 2 yang masih mengalami kesulitan dalam hal belajar membaca. Padahal sebelumnya di kelas 1 sudah diajarkan terlebih dahulu mengenai huruf-huruf ataupun yang lainnya untuk menunjang proses kelancaran membaca. Nah, hal ini menyebabkan ia mengalami kesulitan memahami mata pelajaran lainnya dan juga mengalami ketertinggalan pelajaran dengan teman sebayanya, yang mana teman-temannya sudah mampu membaca secara baik serta benar. Maka dalam hal ini, guru memiliki peranan penting dalam proses meminimalisir problematika yang ada di SD tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Jumaroh di dalam bukunya tahun 2014 halaman 30. Ia menyatakan bahwa guru merupakan orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab agar dapat membimbing serta membina peserta didiknya, baik itu individual maupun klasikal, baik dalam lingkup internal sekolah ataupun eksternal sekolah. Nah, maka dari itulah alasan mengapa peneliti tertarik akan mengambil judul penelitian tersebut. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil. Di antaranya, pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Rumusan masalah yang kedua, upaya apa yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua pula. Yang pertama, untuk mengetahui faktor ataupun penyebab terjadinya kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis.
yang mana manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemberian saran dalam memecahkan masalah terkhususnya dalam kesulitan belajar membaca yang dialami siswa SD ataupun MI. Sedangkan untuk manfaat secara praktisnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Di antaranya yang pertama, bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik agar dapat menambah bekal pengetahuan dan mampu meningkatkan kemampuan dalam mendidik dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca dengan penanganan yang tepat. Dan yang kedua yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah, yaitu sebagai bimbingan belajar untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca. Lalu yang ketiga yaitu bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik agar mengalami perubahan menjadi lebih baik dan juga lancar dalam hal membaca. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain, yaitu menambahkan pengetahuan mengenai kesulitan belajar membaca siswa serta upaya untuk mengatasinya, serta sebagai referensi mengenai judul yang terkait pula. Nah, selanjutnya yaitu dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan, yaitu seperti pertama mengenai pengertian upaya guru. Sebagaimana sependapat dengan menurut WGS Formasarminta dalam bukunya pada tahun 1993 di halaman 995 bahwa upaya merupakan suatu usaha untuk mencari maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar dan sebagainya. Adapun pengertian guru menurut Jumaro di dalam bukunya tahun 2014 di halaman 30 yang menyatakan bahwa guru merupakan orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab agar dapat membimbing serta membina peserta didiknya, baik itu individual ataupun klasikal, baik dalam lingkup internal sekolah ataupun eksternal sekolah. Istilah guru memiliki sinonim dengan kata pengajar dan sering juga dibedakan dengan istilah pendidik. Di dalam buku Sobir di tahun 2015 halaman 2 dapat disimpulkan bahwa upaya guru merupakan usaha yang dilakukan guru atau pendidik untuk melakukan sesuatu hal maupun kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sebagai seorang guru memiliki berbagai hal yang harus ia ketahui dan harus ia miliki, seperti kompetensi profesional guru, yang mana berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Bab 6 Pasal 28 Ayat 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selain itu, ada tugas guru dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selain itu, adapun peran dan fungsi guru. Secara sederhana, guru memiliki peran sebagai pendidik, yaitu membimbing, mengajar, serta melatih. Dan dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu dari seorang guru kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang dalam mengatasi problematika kesulitan belajar membaca yang dialami siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang tersebut. Adapun teori yang kedua yaitu mengenai kesulitan belajar membaca. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang dijabarkan, seperti pengertian kesulitan belajar membaca. Kesulitan belajar memiliki terjemahan di dalam kurikulum pendidikan, yaitu dari bahasa Inggris learning disability, artinya ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar tidak pernah lepas dari kata diagnosis. Sebagaimana yang dikatakan Bustami Said di bukunya halaman 55 tahun 2006 mengatakan bahwa dari diagnosis kesulitan belajar dilihat dari segi terminologis, yaitu merupakan suatu kegiatan pemeriksaan ataupun penyuluh kepada siswa yang disangka mengalami kesulitan belajar yang dilakukan guru untuk menentukan tipe dan karakteristik kesulitan belajar. Sedangkan itu adapun pengertian dari membaca, seperti yang dikatakan Tarigan dalam bukunya tahun 1990 halaman 7 bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca dengan tujuan agar mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan media kata-kata ataupun bahasa tulis. Melalui membaca, siswa bukan sekadar mendapatkan informasi, namun memperluas pemahaman berbahasa secara baik serta benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar membaca merupakan suatu kondisi maupun keadaan yang dialami siswa yang ditandai dengan adanya berbagai hambatan dalam memahami suatu tulisan yang ada pada suatu media kata-kata ataupun tulisan tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi titik fokusnya yaitu kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Nah, selain itu, kesulitan belajar membaca tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pertama, faktor dari dalamnya atau faktor internal, misalnya bakat, minat, motivasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, faktor eksternal atau dari luar diri siswa, misalnya faktor lingkungan. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Rahmi di dalam Fakhrul Razi yang mengatakan bahwa kemampuan membaca seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik itu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu untuk teori yang terakhir yaitu mengenai upaya mengatasi kesulitan belajar membaca. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri, minat, dan motivasi siswa. Upaya yang ketiga, jangan pernah menyalahkan ataupun memarahi siswa yang mana siswa tersebut mengalami kondisi
kesulitan belajar membaca. Dan upaya yang keempat, memberikan program khusus membaca atau remedial. Namun berdasarkan hasil wawancara sementara bersama guru kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang, guru tersebut menggunakan metode di mana saat proses membaca, guru tersebut membaca terlebih dahulu, yang kemudian baru diulangi kembali oleh siswa. Dan kemudian guru tersebut pula memanggil satu persatu siswa yang belum bisa membaca atau masih mengeja untuk dites kembali, dan kemudian diajarkan kembali oleh gurunya. Namun di sini alangkah sebaiknya guru juga menambahkan beberapa cara lain seperti dengan menggunakan metode tebak kata ataupun belajar dengan menggunakan media berupa kartu kata agar siswa dapat lebih mengenal kata-kata tersebut dan juga dapat mengetahui lebih dalam kata-kata yang mereka pegang, serta dapat membuat proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan ataupun tidak monoton. Nah, baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan, yaitu seperti pertama, penelitian berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Anak yang Kesulitan Membaca Kelas 2 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi yang ditulis oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi yang bernama Winda Suryani pada tahun 2021. Yang mana hasil dari penelitiannya yaitu upaya yang telah dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca permulaan ini, yaitu dengan memberikan masukan, mendekati dengan baik, dan membimbing mereka yang mengalami kesulitan dalam membaca dengan bahasa tubuh yang baik. Tidak hanya itu, guru juga telah berupaya menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, dikarenakan siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kota Jambi belum tertarik untuk belajar dengan serius, tetapi belajar sambil bermain akan lebih mudah dipahami oleh siswa-siswa. Lalu adapun penelitian yang kedua yaitu penelitian berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca, Menulis dan Berhitung pada siswa kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri 20 Kaur yang ditulis oleh mahasiswi IAIN Bengkulu yang bernama Vera Maryani pada tahun 2019. Yang mana hasil dari penelitiannya yaitu upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar anak di Sekolah Dasar Negeri 20 Kaur sudah cukup baik, yaitu dilihat dari kinerja guru yang mengajar sudah melaksanakan tugasnya secara profesional berdasarkan bidangnya masing-masing, memberikan pelajaran tambahan kepada siswa dengan bentuk les, memberikan tugas berupa PR di rumah, dan selalu mengulangi setiap pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan tersebut, terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian, jumlah subjek penelitian, dan pada hasil penelitian oleh Vera Maryani, ia meneliti pada fokusan yang lebih besar, yaitu mengenai kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan pada penelitian Winda Suryani dan penelitian yang akan peneliti lakukan hanya fokus pada kesulitan membaca saja. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui faktor-faktor dari kesulitan belajar membaca siswa dan mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca yang dialami siswa. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu mengenai metodologi dalam penelitian ini, yang mana terdiri dari pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan April 2022. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di SD Negeri 27 Palembang yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, tepatnya di Jalan Pembangunan Pak Jo Ujung, RT 3 RW 9, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Dan yang kedua yaitu mengenai desain dan jenis penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sugiono bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya yaitu eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dan diperoleh bukan hanya data angka, melainkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan data lain yang mendukung. Lalu adapun yang ketiga mengenai definisi operasional variabel. Dalam definisi operasional variabel di sini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu pertama, upaya. Upaya merupakan suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu permasalahan. Lalu yang kedua yaitu guru. Menurut Jumaro di dalam bukunya tahun 2014 di halaman 30 bahwa guru merupakan orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab agar dapat membimbing serta membina peserta didiknya, baik itu individual ataupun klasikal, baik dalam lingkup internal sekolah maupun eksternal sekolah. Lalu yang ketiga yaitu kesulitan belajar, merupakan kondisi yang dialami peserta didik dalam proses belajar dengan ditandai adanya berbagai hambatan dalam mencapai suatu hasil belajar. Lalu yang terakhir yaitu mengenai membaca. Menurut Tarigan di bukunya halaman 7 tahun 1990 bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca dengan tujuan agar mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan media kata-kata ataupun bahasa tulis. Membaca juga merupakan keterampilan yang dibentuk oleh guru untuk siswanya di sekolah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 14 laki-laki dan 16 perempuan. Sedangkan sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu dengan cara purposive sampling, di mana peneliti merasa bahwa sampel yang akan diambil paling mengetahui mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Jumlah populasi peserta didik kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang berjumlah 30 siswa dan peneliti hanya mengambil 3 sampel, yaitu pertama 1 laki-laki dan 1 perempuan yang mana sebagai partisipan penelitian yang dianggap masih mengalami kesulitan belajar membaca, dan 1 guru selaku wali kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang yang mana sebagai informan dalam penelitian ini. Adapun yang kelima yaitu mengenai prosedur penelitian, yaitu pertama tahap pra pendahuluan atau pra lapangan, yang kedua tahap lapangan, dan yang ketiga tahap pengolahan data, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penulisan hasil laporan penelitian. Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sesuai dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang mana terdiri dari pertama observasi atau pengamatan, di mana pada tahap observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap upaya guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca di kelas 2 SD Negeri 27 Palembang. Dan yang kedua yaitu wawancara atau interview, di mana pada tahap wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap guru kelas 2 dan siswa kelas 2 yang mengalami kesulitan belajar membaca, dan wawancara ini juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi serta data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar membaca, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca tersebut. Adapun yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana pada tahap dokumentasi dalam penelitian ini berupaya untuk mencari dan memperoleh data yang memiliki relevansi sehingga dapat mendukung dan melengkapi data dalam penelitian ini. Dan untuk yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data di lapangan atau model Miles and Huberman. Miles and Huberman pada tahun 1984 menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sehingga datanya sudah penuh. Kegiatan dalam analisis data ini yaitu pertama, data reduction atau reduksi data, artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan mencari tema polanya. Baiklah, adapun yang kedua yaitu data display atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification atau penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca siswa kelas 2 di SD Negeri 27 Palembang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuliatri Samia MPD dan terima kasih pula kepada audiens atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku mohon dimaafkan. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.